Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah bagi Allah atas limpahan rahmat, hidayah, inayahnya, sehingga pada siang hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka thalabul ilmi ya. Kemudian tidak lupa pula salawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, kaifa halukum? Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya? Khair. Masya Allah, masih semangat ya? Sangat Tata. Ada yang puasanya sudah batal? Belum. Belum. Masya Allah, pintar sekali ya. Ini belajar hadis ya. Hadis yang kemarin sudah dihafal atau belum? Sudah. Udah ya. Coba siapa ini? Farzan ya? Ya. Coba sebutkan hadis yang kemarin. Hadis yang kemarin tentang apa coba? Masih ingat? Orang tua. Bukan, hadis. Ini pelajaran hadis. Keutamaan kalimat tauhid. Keutamaan la ilaha illallah. Ya, masih ingat? Mati. Ya, Pak Farzan. Sudah hafal? Atau hafal? Syahida alla ilaha illallah mukhlishan min qalbi dakhalal jannah. Masya Allah, artinya? Barang siapa yang barang siapa yang bersaksi bahwa tiada Tuhan yang disembah yang disembah selain Allah dengan ikhlas dari hatinya, maka akan masuk surga. Masya Allah, barakallahu fiikum, mumtaz ya.
Siapa lagi yang masih ingat? Ya, Raras. Tafadholi. Man syahida alla ilaha illallah mukhlishan min qalbihi dakhalal jannah. Barang siapa bersaksi Nah, suaranya hilang, Raras. barang siapa bersaksi Barang siapa bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang ya. Nah, dengan ya, Raras. Aina, Raras. Suaranya hilang lagi. Aisyah tata Nah, Raras dengan penuh ikhlas dengan penuh ikhlas maka ia akan masuk surga. Baik, Masya Allah. Barakallahu fiik. Mumtazah. Selanjutnya, Aisyah Qurrata'yun. Tafadholi, Aisyah. Man syahida Nah, Aisyah. amula ila umuh bisa min qabli dakhala jannah. Ya, qalbihi, bukan qablihi ya. Qalbihi. Qalbi dakhala jannata. Barang siapa bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak maka akan masuk surga. Sembah ya. Apa nih? Disembah ya, Tayyib. Dengan penuh ikhlas dari hatinya, maka akan surga. Tayyib, mumtazah. Barakallahu fiik. Selanjutnya ada lagi yang masih ingat dengan hadisnya? Hadis yang kemarin? Yang Kuaibah. Kuaibah hafal? Baik lah, baksa. Dihafal ya. Man syahida alla ilaha illallah mukhlishan min qalbihi dakhalal jannah. Barang siapa bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dengan penuh ikhlas dari hatinya, maka akan masuk surga. Baik. Salman. Man syahida alla ilaha illallah mukhlishan min qalbihi dakhalal jannah. Artinya, barang siapa yang bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah
dengan penuh ikhlas dari hatinya, maka akan masuk surga. Baik, mumtaz. Barakallahu fiik. Masya Allah, hafal ya. Lanjut, siapa lagi yang belum? Fatimah Az-Zahra. Maujudah? Fatimah Az-Zahra ada? Ya, jadi itu hadis yang kemarin ya, hadis yang kemarin, hadis yang kita pertama adalah tentang keutamaan kalimat tauhid atau kalimat la ilaha illallah ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas hadis baru lagi. Ya. Hadis apa kira-kira? Ini. Kalau udah aku matiin. Udah. Hadis keutamaan belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ya, ada yang sudah tahu hadisnya? Belum. Siapa yang mau belajar dan Ya. Sudah tahu. sebaik-baik manusia adalah yang mempelajari dan mengajarkan Baik. Mama aku yang paham. Ya, dengarkan dulu ya teman-teman. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Artinya, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Anak ulang sekali lagi. Khairukum man ta'allama Al-Quran. Artinya, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Baik. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini sudah pernah dengar semua ya tentang hadis ini? Oh iya. Udah. Ya, ini hadisnya sangat terkenal sekali ya. Sangat masyhur sekali. Teman-teman juga pastinya mungkin ada sebagian yang sudah hafal ya. Ya. Iya. Ya, Farzan sudah hafal ya? Apal. Kenapa, Farzan? Ya apal. Sudah hafal, Masya Allah. Ya. Teman-teman yang lain juga sudah hafal? Baru dikit. Belajar, baiklah bahasa. Kan mama yang baru. Oh. Kita lanjut ke panduan menghafal. Kita belajar menghafal kata per kata ya. Maksudnya? Maksudnya kita penggal-penggal. Oh. Nah, ya. Teman-teman ikuti ya. Khairukum. Khairukum. Nah, khairukum. Khairukum. Man ta'allamal Qur'ana. Man ta'allamal Qur'ana. Man ta'allamal Qur'ana. Man ta'allamal Qur'ana. Wa 'allamah. Wa'allamah. 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 Khairukum.
khairukum man ta'allama ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Baik. Ada yang sudah hafal? Ada saya. Iya, siapa sayanya? Salman. Salman, baik, tafadhol. Sudah dihilangkan. Iya, ini sudah hafal, maka dihilangkan. Khairukum Nah, man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. wa 'allamah. Nah, artinya Sebaik-baik kalian yang menghafal Al-Qur'an adalah dan yang menghafalkannya belajar dan Al-Qur'an belajarkannya. dan mengajarkannya. Terus sama. Mumtaz, barakallahu fiik. Masya Allah. Kita lanjut. Ada lagi yang sudah hafal? Ya, siapa? Laras, tafadholi. Tafadholi, Laras. Nah, Khairukum man ta'allam Qur'an wa 'allamahu. baik, artinya Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. baik, mumtazah. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ada lagi yang sudah hafal? Fauzan, baik, tafadhol Fauzan. Khairukum man ta'allama Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Nah, artinya Sebaik-baik kalian sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Baik, Masya Allah, mumtaz. Ada lagi yang sudah hafal? Waibah, naam, tafadholi. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana
artinya? Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Baik, Masya Allah, mumtazah, barakallahu fiik. Ada lagi yang sudah hafal? Yang belum siapa coba? Ulang tuh. Aisyah. Aisyah, maujudah? Boleh. Tafadhali Aisyah. Aisyah ada? Itu Pak. Atau siapa yang tadi belum ya? Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra. Khairukum man ta'allamal Qur'ana alamahu, sebaiknya barang Fatimah. yang mempelajari Al-Qur'an, mengajarinya, Dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Baik, Nah, Masya Allah, mumtazah, barakallahu fi. Ya, siapa lagi yang belum? Aisyah. Naam, Aisyah, tafadhali. Aisyah Qurrata A'yun, tafadhali. Aisyah ada? Suaranya tidak terdengar, Aisyah. Aisyah sudah hafal? Aisyah Yun? Gak ada ya? Ya, jadi yang tadi kita hafal dan Isa. hafal itu hadis apa? Sudah. Hadis tentang keutamaan. Belajar Al-Quran. Iya, belajar dan mengajarkan Al-Quran. Baik. Ya, jadi yang paling pertama ya, sebaik-baik kalian, ya berarti yang paling baik di antara kita gitu ya, itu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Baik, kita masuk ke penjelasan hadis ya. Ya, yang pertama, Al-Quran itu adalah perkataan Allah. Ya, Al-Quran itu adalah perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dan dianggap hadis. Al-Quran itu perkataan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran itu merupakan perkataan Allah ya, bukan hanya Nabi, bukan, tapi itu adalah wahyu dari Allah atau perkataan dari Allah.
Nah, perkataannya itu melalui siapa? Ya, melalui malaikat Jibril. Jadi Allah itu berkata. Nah, perkataan itu disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Nah, jadi Al-Quran itu merupakan mujizat ya. Mujizatnya siapa? Al-Quran itu apa? Mujizatnya Nabi siapa Al-Quran? Ada yang tahu? Nabi Muhammad. Tayyib, Masya Allah. Yes. Al-Quran itu merupakan mujizatnya Nabi Muhammad ya. Karena kata-katanya yang begitu indah. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa meniru perkataan atau syair-syair di dalam Al-Quran ya. Mau dia ahli balaghah sekalipun, ya itu tidak akan bisa menyaingi keindahan dari lafaz-lafaz Al-Quran. Karena Al-Quran itu merupakan perkataan Allah, ya. Merupakan perkataan Allah. Perkataan Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril. Itu. Dan siapa yang membaca Al-Quran itu dia akan bernilai ibadah. Nah, jadi kalau kita membaca buku atau yang lain-lain, ya itu hanya sebuah kebaikan ya. Tapi kalau membaca Al-Quran itu bernilai ibadah di dalamnya. Bisa dipahami ya? Bisa. Ya. Kemudian orang yang paling utama di dalam Islam adalah orang yang rajin mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Nah, jadi rajin belajar, ya, rajin belajar Al-Quran itu juga merupakan sebuah keutamaan. Nah, di sini siapa yang siapa yang ngajinya sudah sampai Al-Quran? Belum. Masih Iqro? Masih. Iya, Masya Allah, la baksa. Itu Artinya Iqro. apa? Kenapa? Artinya apa? Labaksa. Oh, la baksa itu nggak apa-apa. Ya, Masya Allah. Jadi, belajar Iqro itu awal ya. Dasar dari belajar Al-Quran. Itu sama, ya. Bernilai ibadah juga. Taib, ada yang sudah sampai Al-Quran di sini, teman-teman? Ada, Kuaibah ya. Mana juga udah agak sampai Al-Quran dikit nih, sama Yatasalun udah selesai. Oh, Masya Allah, sudah hafal. Ada tambah 29. Ya. Pintar-pintar sekali ya, Taib. Jadi, belajar Al-Quran itu merupakan sebuah keutamaan ya. Jadi kalau kita mempelajari Al-Quran itu kita termasuk sebaik-baik manusia, sebaik-baik kita apa namanya, sebaik-baik seseorang ya. Di dalam hadisnya disebutkan sebaik-baik kalian. Ya, berarti yang paling baik di antara kita. Nah, kemudian ketika ya itu yang belajar Al-Quran. Oh. Iya, yang belajar Al-Quran itu yang paling utama. Sebaik-baiknya kita itu yang belajar Al-Quran. Jadi kalau yang nggak belajar Al-Quran, berarti dia nggak baik dong. Maksudnya tidak memperoleh keutamaan sebagai pelajar ya.
hanya belajar saja, itu belajar ilmu umum ya, terutama itu masih kurang kalau tidak diimbangi dengan belajar agama, apalagi belajar Al-Quran. Kemudian kalau kita sudah ya, kalau kita sudah mampu belajar Al-Quran, kita sudah mahir, kemudian kita juga mengajarkannya kepada orang lain. Nah, itu juga merupakan sebuah keutamaan. Makanya belajar Al-Quran itu tidak ada selesai. Ya, ada sebuah hadis yang mengatakan apa namanya? Aduh, sebentar. Taib. Suaranya terdengar? Dengar. Ya, alhamdulillah. Nah, kita lanjut ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya nggak? Enggak. Nggak. Salman nggak mau bertanya? Enggak. Salman lemes apa? Enggak. Enggak. Ya. Kemudian yang terakhir, nilai amalan-amalan bisa berbeda-beda ya. Ada amalan yang utama dan ada amalan yang lebih utama. Ya, maksudnya apa? Maksudnya jadi ada amalan yang utama, misalnya belajar saja. Itu bagus ya, itu utama. Tapi yang lebih utama adalah belajar agama, belajar Al-Quran, belajar akidah, itu yang lebih utama. Ya. Coba Salman sebutkan. Apa? Ya. Kenapa? Amalan yang lebih utama itu apa saja contohnya? Al-Quran. Ya, Al-Quran ngapain? Al-Quran. Ya, Thayyib. Ada lagi yang bisa memberikan contoh? Sholat, ya. Kalau lagi sholat tiba-tiba uminya manggil. Lagi sholat sunnah, uminya manggil. Lebih utama mana? Umi. Umi, iya. Masya Allah. Nah, itu ya. Tapi harus dibatalin. Iya, sholat sunnah. Nggak apa-apa kalau sholat sunnah ya. Dibatalin dulu. Kita datangi umi kita yang manggil. Nah, Sholat subuh. kalau sholat subuh kita selesaikan dulu sholatnya. Ya, karena ada amalan yang wajib ya, yang wajib itu sholat 5 waktu ya. Coba sebutkan sholat 5 waktu apa saja? Subuh. Zuhur. Asar. Maghrib. Isya. Baik, Masya Allah, mumtaz, barakallahu fikum ya. Jadi amalan wajib itu dia lebih diutamakan ya daripada amalan yang sunnah. Ya, ada yang tahu contoh amalan yang sunnah? Enggak. Enggak. Kalau sholat sunnah. Ya, sholat sunnahnya apa coba? Salman bisa berikan contoh? Duha. Iya,
Allah, sholat duha itu termasuk sholat sunnah ya. Jadi kalau Salman sedang mengerjakan sholat duha, tiba-tiba umumnya manggil, Salman, nah boleh dibatalkan dulu. Karena lebih utama memenuhi panggilan orang tua ya. Tapi kalau subuh apa gitu, asar Itu sholat wajib, nggak boleh. maka nggak boleh. Selesaikan dulu sholatnya, baru kita datangi orang tua kita. Bisa dipahami? Bisa. Nah, jadi yang lebih utama dan yang jadi keduanya baik, tapi mana yang lebih baik? Nah itu. Jadi kita belajar matematika, itu pelajaran umum ya, itu baik. Tapi lebih utama kita belajar Al-Quran, seperti itu. Kalau bahasa Arab paling penting nggak? Bahasa Arab, iya bahasa Arab penting juga karena Oh ya, buat di surga ya. Malaikat betul pakai bahasa. bahasa Arab, ya kan? Al-Quran bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu juga sangat penting sekali. Jadi kalau kita mau mengetahui ilmu yang lain, maka pelajari dulu bahasa Arab. Karena kalau kita menguasai bahasa Arab, maka kita bisa menguasai ilmu-ilmu yang lain. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya. Tidak. Coba. Aisyah tadi belum hafal ya? Tadi ada yang mau nanya. Siapa gitu? Ya, Aisyah tadi belum menghafal. Sudah hafal Belum. hadisnya? Belum ya, dihafalkan ya di rumah ya. Kemudian cara belajar Al-Quran itu juga harus runut ya teman-teman. Dari mulai mengenal huruf. Nah, mulai mengenal huruf itu kita belajar Iqra dulu. Jadi jangan langsung belajar Ntar Al-Quran. nggak paham ya. Iya, nanti nggak paham. Jadi ada urutannya. Kita harus belajar Iqra dulu. Ya, belajar Iqra dulu ya. Mengenal huruf, kemudian belajar membacanya. Sehingga tidak ada kesalahan saat membaca ya. Kita tahu ini huruf apa. Kemudian setelah lancar membacanya, setelah kita belajar membaca, kita bisa membacanya, lanjut kita belajar tajwid. Tajwid itu apa? Oh, Ya. yang itu ya, yang kayak mata BI gitu. Nah, iya gitu. Itu hukum-hukumnya. Nah, itu dipelajari di ilmu tajwid. Misalnya panjang pendeknya itu harus pas, kemudian tanwin dan nun matinya, tanwin dan nun sukun ya, Van. Tanwin mata BI. Samar atau jelas. Nah, itu dipelajari di ilmu tajwid atau tahsin ya. Kalau apa? Belajar tahsin. Nah, itu di situ akan diajarkan tentang tajwid, ilmu-ilmu tajwid. Jadi, setelah kita belajar mengenal huruf, kita sudah bisa membacanya, kemudian kita belajar tajwid. Jadi baca Al-Quran jangan asal baca ya, jangan asal baca, ditabrak aja semuanya, panjang pendek, terserah kita, nggak boleh, sesuai dengan tajwidnya. Kemudian kalau bisa gitu ya, kalau kita mampu dihiasi dengan suara yang bagus. Tapi kalau apa namanya? Kalau sesuai dengan tajwidnya, itu otomatis akan bagus, akan terdengar enak ya. Karena Al-Quran itu seperti tadi, merupakan mujizat. Siapapun yang membacanya, itu akan bagus, ya kan? Kemudian kalau kita sudah mahir nih, sudah bisa baca Al-Quran,
kemudian bacanya sudah lancar. Nah, kita tinggal menghafalkannya. Ya, di sini ada yang sudah punya hafalan? Salman, hafalannya sudah sampai mana? Abasa. Sampai Abasa, Masya Allah, sudah banyak sekali ya. Itu dari An-Nas sampai Abasa atau dari An-Naba sampai Abasa? Anaba. Ah, dari An-Naba, Thayyib, Masya Allah. Cuma baru 3. Ya, Labasa itu panjang-panjang ya. Nah, Anaba yang lain, pendek dari 1 sampai 40 doang. ya, yang lain, yang Aibah Yang panjang. punya hafalan? Iya. Sudah sampai surat apa? Wih. Sudah Gege. 9 ya. Hebat sekali. Siapa lagi nih? Farzan. Farzan sudah punya hafalan belum? Tarzan. Aisyah. Raras sudah punya hafalan? Sudah. Sudah sampai mana hafalannya? Sampai apa? Al-Mulk. Masya Allah, banyak sekali. Farzan sudah sampai mana? Sudah. Fatimah sudah sampai mana? Sudah. Al-Fajr dan Al- Anas. Udah nyampe Al-Fajar. Masya Allah, Wih. banyak-banyak ya hafalannya. Nah, itu ketika kita menghafal, itu sebaiknya diperbagus ya dengan tajwid. Nah, kebanyakan di sini teman-teman menghafalnya dengan mendengar atau gimana caranya, metode menghafalnya? Kadang saya itu begini merem ngikutin. Ya, jadi mendengar dengan metode talaki Merem ya. bisa, Dengarkan melek terus, bisa. harus mendengarkan apa? Mama. Mama, Masya Allah. Ya, intinya mendengar ya. Dengan metode talaki, mendengar. Ya, bagus. Nah, itu harus sesuai, panjang pendeknya harus sesuai. Karena terkadang ketika kita menghafal, itu masih ada yang tidak sesuai dengan tajwidnya. Nah, itu yang harus diperbaiki lagi. Baik. Ntar ada yang nyasar ya sampai tiba-tiba sampai alhamdulillah lah. Iya, nanti jadi panjang pendeknya nggak pas ya. Nanti Tiba-tiba sudah sampai alhamdulillah. pas, nanti jadinya maknanya juga berubah. Nah, kemudian setelah kita menghafal Al-Quran, ya, Jadi pernah ada yang sampai alhamdulillah. kita juga dianjurkan untuk memahami artinya. Kita dianjurkan untuk memahami artinya. Jadi banyak sekali ya tahapan belajar Al-Quran ya. Dari belajar dari dasar, mengenal huruf, kemudian menghafal, kemudian memahami maknanya. Ya. Kalau mau memahami maknanya berarti kita harus belajar tafsir. Untuk mengetahui makna dari sebuah ayat di dalam Al-Quran, kita harus mempelajari tafsir. Nah, itu nanti tahapannya nanti, teman-teman belum sampai ke situ ya. Nah, nanti kalau sudah sampai belajar tafsir dan merasa mampu untuk mengajarkan, nah mulailah kita mengajarkan ke orang lain. Seperti itu ya. Nah, kita baru sampai ke tahap menghafal ya. Ya, teman-teman baru sampai ke tahap menghafal. Jadi, kalau menghafal itu juga banyak godaannya, teman-teman. Ya.
Males murojaah. Siapa yang di sini males murojaah? Salman. Salman, males murojaah ya. Jangan malas murojaah ya. Murojaah itu penting sekali. Kalau aku caranya Kenapa? kalau saya males bakalan ngomong auzubillahiminasyaitonirrajim biar nggak males. Masya Allah, kalau malas kita ucapkan Auzubillahiminasyaitonirrajim. betul ya untuk ngusir setan ya, karena malas itu datang dari setan. Baik. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada. Enggak. Salman nggak mau bertanya? Enggak. Enggak. Aisyah? Males mau ngomong apa? Udah jelas semua ya. Yang penting kan hadisnya. Jangan sampai lupa ya. Nanti di pertemuan selanjutnya dites lagi ya. Nggak boleh buka catatan. Siap? Atau curang pakai buku. Nah, itu nggak boleh ya. Allah Maha melihat. Ustazah nggak, tapi Allah lihat ya. Apalagi Ntar ini bulan Ramadan. dicatat ya amalannya. Ya betul, apalagi ini bulan Ramadan ya. Pahalanya hilang. Baik. Betul. Dimana ketika kita melakukan kebaikan maka pahalanya berlipat. Dan ketika kita melakukan maka dosanya juga berlipat. Jadi hati-hati ya. Taib, ada yang mau bertanya? Ada. Kalau tidak ada, kita hafalkan sekali lagi hadisnya. Oke, seru nih. Ya, ini aja deh. Kok nge-lag? Khairukum min allamal Qur'an Quran man ta'allamal Quran wa'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sekali lagi. Khairukum man ta'allamal Qur'ana Qur'ana wa'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Baik, sekarang teman-teman baca bareng-bareng satu kali yuk. Khairukum Ya, wa'allamal Qur'ana wa'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Baik, yang terdengar cuma suaranya Salman ya. Yang lainnya tidak terdengar ini. Coba lainnya sekali lagi baca bareng-bareng. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya.
Baik, Masya Allah, Mumtaz, Barakallahu fiikum. Sampai di sini ada yang mau bertanya, teman-teman? Tidak Tidak ada. Silakan dihafalkan hadisnya ya. Ya. Ya, tetap semangat meskipun lemes-lemes ya. Kan udah ada ayatnya. Baca sirotol itu. Salah. Baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Iya. Iya, kalau Sirotol mustaqim ya. betul ya. Ya, jadi jangan malas belajar ya. Karena malas itu datangnya dari syaitan. Baik. Kalau tidak ada yang mau bertanya, kita cukupkan. Mohon maaf bila banyak salah. Nahtatim bi qiraatil hamdalah wa du'a taharatul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika Hamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Woi, jadi ninja. Ninja. Belum. Ah, ini dimatikannya gimana, coy? Coy.